kebayang tuh Bung Zul. Kalau- Seandainya itu leher yang kena, Ya. udah meninggal pasti. Ini kebetulan kaki. Ya. Ya itu dapat bayangkan ya, seandainya itu kan sadis tuh, atau kena perut, mungkin sudah terburai itu ususnya. Bisa jadi potensialnya mungkin nggak tersambung, mungkin kaki lah. Nah kan ini kan kita juga nggak tahu juga apakah yang bersangkutan masih bisa jalan. Betul. Nah, Ya. dalam atau tidak itu biar urusan dokter lah. Nah, selanjutnya di penjara 9 tahun jika kekerasan itu menyebabkan luka berat. Nah, tafsiran 9 luka tahun, 9 luka tahun kalau luka berat. Nah, mengenai luka berat ini mungkin kalau saya tidak bisa mendefinisikan secara lebih detail karena itu nanti biarkan dokter ya yang melakukan visum itu di rumah sakit, apakah untuk luka sekian-sekian itu apakah dapat dikategorikan, dikualifikasikan sebagai luka berat atau tidak. Ini kita kan bukan orang kedokteran nih Bung Zul. Ada ahlinya sendiri. Ada expertnya, kita nggak bisa berkomentar banyak dari itu. Nah, bagaimana jika pengeroyokan itu dilakukan sampai meninggalnya orang? Ya. Itu 12 tahun Bung Zul. 12 tahun. 12 tahun. Itu dalam KUHP. Nah. Paling ringannya itu adalah 7 tahun. Kalau itu dia menyebabkan luka ya 7 tahun. 7 tahun. Menyebabkan luka berat 9 tahun. Menyebabkan kematian 12 tahun. 5, 17, 12 itulah ancamannya. Ya. Luka berat, kematian. Oke. Pengeroyokan. Nah, jadi saya pikir ini bukan hukuman yang main-main ini untuk seorang anak. Makanya Anaknya jangan main-main juga. anaknya juga jangan main-main dengan ancaman pidana. Jangan suka main saya aja. Jangan main celurit. Jangan main suka main sajam, main parang asal-asalan aja ini. Parang bawa ke kebun nih. Ini seperti ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat ketentuan pemidanaan terhadap, ya kita kaitkan dengan suatu tindak pidana lah. Nah, misalnya kita melihat ada penyerangan turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana melibatkan beberapa orang. Pasal pengeroyokan juga turut serta. Dia tidak melakukan. Turut serta ya terlibat di dalam lah. Oh, ya. Ini kan kalau turut serta itu kan kalau dalam KUHP Bung Zul itu kan dibagi menjadi 5. Ada plegen, ada dunplegen, ada medeplegen, ada widlokin, ada widloker, dan ada medeplichteheid. Plegen, pelaku utama. Di situ adalah ada dikenal dengan istilahnya aktor intelektual dan ada aktor material. Pelaku utama. Siapa yang menjadi pelaku utama? Siapa yang menjadi eksekutor? Sedangkan yang kedua adalah dunplegen, orang yang menyuruh melakukan. Tapi ada syarat di dalam dunplegen. Ini kalau kita membahas turut serta ya, deelneming dalam pasal 55, 56 KUHP sebenarnya. Yang menyuruh melakukan itu orang yang disuruh tidak dapat dipidana. Hanya orang yang menyuruh yang dapat. Kenapa tidak dapat dipidana orang yang disuruh? Sekalipun ia melakukan. Karena yang disuruh biasanya orang-orang gila, orang-orang yang tidak cakap dan lain sebagainya. Artinya memang secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya ada Level ketiga. yang ketiga adalah ada medeplichteheid. Nah, medeplegen ini maknanya turut serta. Nah, turut serta artinya definisi turut serta ini seperti apa? Nah, syarat turut serta itu kalau dalam KUHP itu ada 2. Yang pertama bahwa perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, dilakukan secara bersama-sama. Dia ikut melakukan. Sama. Ikut memukul. Secara aktif, secara fisik melakukan secara bersama-sama. Ikut mukul. Ikut mukul. Nah, secara fisik dia ikut. Sekalipun ini dia berdiri tapi kawannya mukul, tidak ada upaya untuk melelah, itu udah turut serta. Oh gitu. Iya. Udah turut serta. Atau kalau misalnya pun itu tidak mungkin kita dapatkan, bisa menjadi perbantuan, membantu tindak pidana. Membantu itu kan nggak mesti harus melakukan. Ada 2 syaratnya. Satu, yang kedua syaratnya bahwa perbuatan itu akibat hukumnya itu sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Misalnya, bahasa sederhananya ini kan komplotan, geng seperti yang kita bahas tadi, pengeroyokan. Artinya setiap pengeroyokan itu kan ada pembicaraan, ada perencanaan, ada informasi, saling berdiskusi lah. Jadi tidak spontan terjadi. Tidak spontan terjadi. Apa yang menjadi tujuan itu yang jelas telah terrealisasi sesuai dengan tujuan itu. Maka itu dikatakan sudah turut serta. Terlibat artinya
memang sudah dirancang sedemikian rupa. Walaupun pada saat dilakukan dia nggak lagi di sana, itu termasuk turut serta dia. Dikatakan bahwa dia membantu. Oke. Dia tidak karena ada di setiap pasal, di setiap undang-undang di Republik ini ada pasal tertentu dia ditulis bahwa setiap tindak pidana, setiap orang ada partisipasi masyarakat. Setiap orang yang mengetahui, melihat adanya suatu tindak pidana, dia wajib untuk melaporkan. Itu bentuk tanggung jawab dia sebagai warga negara. Oke, Nah, itu dia. Selanjutnya, ancaman pidananya berapa? Paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan penglahaian itu luka-luka, luka berat. Ini perkelahian nih antar geng. Posisinya sama, Sama. sama-sama fight lah. Fight, sama-sama fight. Ya. Nah, Dengan dengan tadi yang di 170, satu lagi kan tidak berdaya gitu. ini akan melakukan kekerasan terhadap orang. Oke. Sip. Nah, ini kan tinggal kita lihat. Ini kan kita kan kebetulan juga kasus ini kan baru berkembang, baru terjadi. Jadi secara detail kan kita kan juga belum tahu kronologi apa motifnya, apa yang melatar belakang ini kan perlu pendalaman. Secara umum kira-kira Secara umum seperti itu ini. ya. Nah, kalau mati bagaimana? Kalau mati ya pidananya paling lama 4 tahun. Ini pasal 358 ya. Tapi saya lihat itu sepertinya lebih tepat pasal 170 sih. Nah, tentang batasan usia anak kalau kita melihat. Tadi kan kita mempersoalkan nih Antara dua. di KUHP 16 tahun, di Undang-Undang perlindungan anak ini kan 12 tahun. Perlindungan anak 12. 12 tahun dan belum 18 tahun, belum capai 18 tahun. Maka ini ada surat edaran daripada Mahkamah Agung, surat edaran rapat pleno mereka ini, pedoman pelaksanaan tujuan bagi pengadilan. Jadi di dalam rapat pleno itu dan menjadi sebuah surat edaran oleh Mahkamah Agung itu disebutkan. Apa yang disebutkan di sini? Bahwa dewasa adalah cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau lebih. Nah, Telah mencapai 18 tahun atau lebih. Atau telah kawin. Walaupun umurnya belum 18 tahun. Nah, maka untuk kedewasaan ini, tetapi lagi-lagi di dalam putusan Mahkamah Agung ini kan disesuaikan lagi. Maksud disesuaikan lagi ini kan kasuistis, nggak bisa kita lihat. Sebagai contoh lah, saya pikir dengan pengeroyokan dengan senjata tajam kemarin, ini kita bayangkan apalagi misalnya di Pulau Jawa itu di daerah-daerah yang lain itu sampai yang meninggal dunia korbannya tewas. itu, saya pikir ini bukan kejahatan biasa. Satu, kita prihatin nih Bung Sari. Prihatin kita, sedih kita. Ya. Saya secara pribadi saya katakan sedih. Mau kemana bangsa kita kalau seperti ini? Kalau remajanya seperti ini. Generasi yang akan menggantikan memegang estafet Republik ini. Tapi kalau ya. dengan ini kan sadis. Saya pikir nih di luar, kalau saya berpikir nih, saya begitu membaca Bung Zul. Apalagi pelajar ya. Bayangkan kalau mereka nanti jadi pejabat. Atau bayangkan kalau mereka itu tidak sekolah lagi. Nah, jadi saya secara pribadi terenyuh saya mendengar ini Bung Zul. Ini kalau masih usia yang masih di bawah pengampuan orang tua saja seperti ini, bayangkan nekatnya seperti ini, bayangkan mereka misalnya sudah tidak di bawah orang tua atau sudah dewasa. Ini kan kita waspada kita seperti ini. Ngeri ini sebenarnya, kalau bahasa lain ngeri. Khawatir kita ini dengan kondisi bangsa kita. Ini persoalan bangsa ini, Bung. Nah, jadi saya sebenarnya tidak sepenuhnya sepakat bahwa anak itu nggak boleh dipidana. Ya. Saya sepakat anak itu tetap harus dipidana sebagai bentuk pertanggungjawaban dia. Walaupun mungkin dalam undang-undang itu tidak dewasa, tapi anak 17 tahun itu udah tahulah ini merah, ini biru, udah tahulah. Udah tahu dia. Tahu kalau nggak dikasih jajan lapar. Lapar ini. Dia kalau dipukul sakit. Kalau lebaran minta baju baru tahu. Dia kalau dimarahi di depan umum dia merasa malu. Dia kalau dipukul sakit. Artinya apa? Ya itu. Oke. Saya pikir harus objektif kita melihat persoalan ini, Bung Zul Sari.
Sip. Ini ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada, udah cukup saya pikir. Baik. Nah, kita sudah mendengarkan sedikit tentang potensi-potensi ancaman hukum pidana atas apa yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi semacam edukasi buat kita semua, semakin paham kita tentang aturan-aturan hukum karena negara kita adalah negara hukum. Ya, siapapun kita, terutama orang tua dan kelompok remaja itu sendiri, bahwa tidak main-main. Kalau memang negara ini akan proses nanti, maka itu ancamannya sudah terlihat. Ada banyak sekali potensi-potensi sanksi pidana yang bisa dikenakan. Sampai jumpa lagi sahabat marginal, dan nanti kita akan coba mengkaji dari sudut pandang lain, sosiologis, psikologis misalnya, agar apa yang sekarang mulai berkembang, kelompok-kelompok kecil ini yang sudah mulai melakukan tidak kekerasan dengan senjata tajam akan menjadi bom waktu yang suatu saat akan meledak, dan ini tentu kontraproduktif dengan penerapan syariat Islam di Nanggala Aceh. Salam. Sampai jumpa.